Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kalau kalian lihat video ini, saya dapat pastikan mobil yang ada di belakang saya ini sudah laku terjual. Ya, di belakang kita ini ada Suzuki Ignis Pre-Facelift. Ini adalah mobil stok pertama kita. Ya, terima kasih buat yang sudah percaya kepada kita, ownernya mobil ini sudah mempercayakan pemilihan mobilnya kepada kita. Ya, ini jadi beli dari kita tahun 2017, kilometer baru jalan 25.000. Sekarang kita pengen lihat sih kondisinya seperti apa dan kenapa klien kita yang satu ini memilih mobil ini dibandingkan dengan para rivalnya ya. Kalau kita bilang rival yang masih ada sekarang yaitu Agya 1200 ataupun Brio. Untuk mobil sejenis lainnya kita cut karena mungkin sudah diskontinu lama, jadi nggak kita masukkan dalam video ini. Yuk, yang pertama kita lihat tampang depannya ini masih sekeren ini loh, funky banget. Kalian kalau mau modif, entah itu dijadikan kalau bahasanya anak-anak zaman now itu jadi mobil culture ataupun racing look, mobil ini masih masuk. Dia sudah dilengkapi dengan DRL, headlampnya sudah pasti proyektor dan LED. Ini yang agak jarang di kelasnya ya, pakai proyektor LED. Dan DRL ini juga nggak semua lawan-lawannya punya. Di bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp, meskipun aslinya ini sudah diganti ya. Jadi aslinya itu fog lampnya halogen. Kalau kita lihat sampai sekarang ini masih oke banget sih. Dan karena ini model yang sampai sekarang ya kayak gini, jadi bisa dibilang sampai sekarang ini model yang terbaru ya. Meskipun tahun ini dengernya mobil ini sudah discontinued. Kalau yang lawannya kan sudah ada model pengganti yang baru ya. Nah, kita juga pengen lihat apa sih yang ada di balik kap mesin mobil ini. Panas banget. Panas. Nah, oke. Panas ya. Nah, seperti ini ruang mesinnya. Jadi mobil ini tuh dikeluarkan untuk menggantikan Suzuki Splash. Jadi mesinnya masih sama dengan Suzuki Splash K12M 1200 cc 4 silinder, menghasilkan tenaga 83 horsepower dengan torsi maksimal 113 Nm, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi Matic AGS 5 percepatan atau manual 5 percepatan. Jadi Maticnya mobil ini tuh bukan Matic murni, dia adalah transmisi manual yang dimatikan, jadi pakai akuator untuk menggantikan koplingnya. Untuk ruangan mesin sendiri sudah dicat sewarna dengan warna bodi, sudah ada peredam, firewall juga sudah ada peredam. Kondisinya mobil ini mesinnya semua masih kering, tidak ada problem, kaki-kaki juga masih senyap. Alasan lain kenapa klien kita ini memilih mobil ini, karena dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi, berada di 180 mm. Ukuran mobil ini juga compact, panjangnya hanya 3,7, lebar 1,7, tingginya 1,6, sehingga mobil ini akan lincah bila meliuk-liuk di kepadatan lalu lintas. Di bagian sini juga kita bisa lihat, ini aksennya juga seperti mobil-mobil Suzuki kebanyakan ya, kayak Grand Vitara ya. Terus untuk bannya ini sudah warnanya juga sudah oke, kelihatan sporty, warnanya black glossy dengan ukuran ban 175/65 ring 15. Di bagian depan sudah rem cakram, di bagian belakang masih tromol. Nah, mobil ini juga salah satu pelopor city car untuk yang dual tone. Jadi kebetulan yang dipilih klien kami ini adalah yang single tone, tapi bagian pilar sini sudah di black out. Jadi sudah siap kalau misalkan mau dimodif, atasnya mau di black out juga sudah oke. Bagian sampingnya menurut kita ini kelihatan sporty. Jadi kalau mau kalian ceperin model culture, kalian ganti velg yang tertutup itu oke banget. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless. Jadi kalian bisa lihat ini ada tombol hitam, itu adalah untuk keylessnya. Kuncinya seperti ini. Nah, ini juga salah satu yang menjadi pilihan klien kami karena untuk tahun 2017, kedua rival yang di awal saya sebut itu masih belum menerapkan sistem keyless. Sedangkan mobil ini sudah menggunakan sistem keyless. Di bagian atas dia juga sudah ada roof rail untuk tipe GX ya. Jadi sudah oke banget. Seperti biasa ada cladding-cladding hitam. Dan mobil ini masih ada stiker bahan pabrik yang menunjukkan kalau mobil ini masih dalam kondisi standar atau belum pernah dilakukan pengecatan ulang. Jadi kalau ada stiker-stiker seperti ini sebaiknya jangan dihilangkan ya. Untuk bagian pilar C ini dia seperti
ala-ala coupe ya. Terus ada 3 garis, ini bukan Adidas, tapi dia terinspirasi dari Suzuki Servo, yaitu mobil sportnya Suzuki yang jadul, kalau nggak salah tahun 80-an. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Dibanding dengan tampang depan dan sampingnya, menurut kita yang agak kurang di mobil ini adalah tampang belakangnya. Apalagi dia belum dilengkapi dengan spoiler ya. Jadi ini kacanya ini kayak polos gitu ya. Kalau orang itu mungkin, kalau orang Surabaya bilang itu potongan batok gitu ya, untuk potongan rambut ya. Jadi menurut kita ini kalau andai kata dikasih spoiler akan lebih oke lagi, lebih cakep, lebih kelihatan sportinya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Ini juga yang nggak ada di 2 lawan yang saya sebutkan. Kemudian sudah ada rear wiper, ini ada washer. Untuk antena itu sudah diganti shark fin, karena memang salah satu kekurangan dari mobil ini adalah antena short pole-nya itu sering pecah-pecah, dan ini sudah diganti. Bagian belakang lampunya ini juga menurut kita butuh penyesuaian ya, untuk kita bisa nerima modelnya. Agak sayang di luaran sana ada yang diberikan lampu LED, tapi yang kita terima di Indonesia sampai yang model terakhir yang facelift itu semuanya masih bohlam. Di bagian bawah ada aksen hitam, plus sudah ada 4 titik parking sensor yang kita sukanya itu sudah terintegrasi. Yang sewarna body sudah diwarna body, kalau yang bagian hitam ini juga masih hitam. Jadi menurut kita oke banget, cocok banget kalian modif menjadi mobil culture, JDM ataupun sport racing. Sekarang kita pengen lihat sih, dengan body sekompak ini gimana daya tampung bagasinya, apakah gede atau kecil? Yuk. Untuk bagasinya sendiri, ketika kursi bangku row kedua ini tegak, menurut kita nih cukup oke, cukup gede untuk kebutuhan sehari-hari, masih mumpuni. Bahkan untuk membawa 1 koper yang besar masih bisa. Memang masih ada load lip yang cukup dalam, tapi nggak selalu load lip itu jelek ya. Kalau kalian menurunkan barang di jalan yang miring, ini akan sangat membantu. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa melepas separator ini, juga kalian bisa melipat bangku row kedua ini, pembagiannya 40-60. Mobil ini juga masih menggunakan ban serep ya. Ban serepnya ukurannya sesuai dengan yang dipakai, 175 65 ring 15, tapi masih velg kaleng. Di sebagian samping juga sudah ada lampu untuk penerangan kalian yang bisa dinyalamatikan secara individual. Kalau kita masuk ke bagian belakang, karena dia ini tidak ada basis LCGC, itu yang salah satunya menjadi pilihan klien kita. Joknya kalian bisa lihat, joknya ini dudukannya tebel. Kemudian di bagian depan juga bisa kalian lihat, ini joknya tebel-tebel, headrestnya terpisah. Di bagian belakang pun headrestnya ada 2 juga terpisah. Untuk bagian door trim ini semuanya masih menggunakan bahan plastik keras ya, masih wajar lah untuk kelasnya ya. Di bagian atas ini model retract untuk hand gripnya. Kemudian kalian bisa lihat ini posisi duduk kita ini enak banget, menyangga paha banget ini. Jadi nggak ngatung sama sekali. Kaki kita juga masih bisa molos ke depan. Cuma memang untuk ruang kaki dia nggak banyak. Ini dengan tinggi saya 180 cm, ini sudah nempel sih ya, wajar sih. Mobil ukuran sekompak ini untuk wheelbase-nya juga cuma 2435. Menurut saya ini masih cukup oke. Untuk ruang kepala dia juga masih sisa 2 jari, yang dimana itu oke banget sih. Banyak mobil-mobil kecil atau bahkan yang lebih gede dari ini, kelasnya di atas ini, saya mentok ke atap. Posisi duduknya ini memang joknya ini empuk, tapi sayangnya memang untuk sandaran ini relatif tegak ya. Joknya juga sudah dilengkapi dengan Isofix di kedua sisinya. Untuk penumpang samping kiri kanan mendapatkan seatbelt 3 titik, sedangkan yang di tengah sayangnya masih 2 titik dan belum mendapatkan headrest. Ruang penyimpanan hanya ada di sebelah kiri depan. Di tengah ini ada cup holder, kiri kanan hanya cup holder aja, nggak ada door pocket. Nah, ini ada yang unik di bagian handle-nya. Dia handle-nya ini nggak tertutup. Dia model seperti ini, jadi megangnya itu mantep banget. Dan yang saya suka, biasanya orang-orang itu suka menyelipkan entah itu kertas atau tisu di bagian handle sini. Nah, kalau dengan model seperti ini, mobil kalian akan jauh lebih bersih karena nggak ada yang bisa diselipkan. Untuk handle-nya ini juga ada yang unik. Jadi untuk mobil warna putih atau warna silver seperti ini, dia akan berwarna abu-abu.
Untuk mobil yang warnanya biru atau orange, dia akan mengikuti sewarna dengan bodi. Yuk langsung masuk aja. Kita nyalain dulu ya, panas banget sih. Speedometernya ini cukup atraktif loh, meskipun masih analog ya. Untuk kacanya ini dia sudah auto, tapi untuk yang sisi driver aja auto down. Untuk naiknya mesti kita tahan. Sudah bisa retract untuk spionnya, tapi masih belum auto ya. Nah, setirnya seperti ini, dan dia sudah dilengkapi steering switch plus Bluetooth teleponi ya. Dan ini belum tentu ada di rivalnya yang berbasis LCGC. Untuk pengaturan lampu seperti biasa di kanan, untuk wiper di sebelah kiri, dan setirnya sudah bisa di adjust untuk tiltnya. Belum teleskopik, tapi itu masih oke ya, karena posisinya ini sudah cukup keluar, jadi oke banget. Bentuk dashboardnya ini lagi-lagi kita juga suka, bentuknya funky banget. Jadi kalau kalian modif menjadi mobil JDM atau yang agak sport gitu masih oke. Head unit memang untuk pre-facelift kita dapatnya yang double din seperti ini, tapi sudah bisa Bluetooth. Untuk Android atau Apple CarPlay itu bisa, tapi harus pakai kabel ya. Yang kita suka lainnya adalah bentuk ini. Kalian bisa lihat ini. Ini bentuknya seperti speaker JBL loh. Unik banget, dan ini salah satu yang terbaik di kelasnya karena pengaturannya itu lengkap. Sudah digital, dia bisa auto, ada front defroster, rear defogger, arah pengaturan semburan lengkap, plus ada pengaturan suhu. Kalau untuk lawan-lawannya mungkin ada digital tapi nggak selengkap ini. Di bagian samping sini juga sudah ada ruang penyimpanan yang besar menurut kita ya, tapi masih belum soft opening. Bahan-bahan masih plastik keras, dan itu menurut kita wajar banget sih. Ada aksen-aksen ala-ala karbon seperti di AC dan di bagian rumah speedometer yang menambahkan kesan sporty. Joknya bisa kalian lihat, ini bentuknya kayak agak semi-semi bucket. Rasanya cukup empuk, dan ini agak kurang menopang sih. Menopang, tapi ini dia karena empuk. Jadi kalau kita tekan seperti ini, dia kurang menyangga tubuh dengan sempurna. Tapi ya ini bukan mobil sport ya, jadi ya masih termaafkan lah. Untuk speedometernya sendiri, ini informasinya masih ya cukup standar, tapi sudah untuk kebutuhan sehari-hari sudah mencukupi lah ya. Ini bisa kalian atur dimmernya, brightnessnya kalian bisa atur. Untuk tripnya sendiri kalian bisa melihat info seperti average consumption, kemudian range, ada average speed, kemudian ada driving time, kemudian ada instant fuel economy, trip A, trip B. Untuk indikator transmisi seperti itu aja, masih standar tapi sudah cukup mumpuni. Di bagian bawah ada USB aux, kemudian sudah ada 12 volt socket. Cuma sayangnya di tengah ini ada 4 tombol dummy, ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup gede, 2 cup holder. Transmisi AGS ya, jadi agak beda sama Matic, dia nggak ada posisi P. Untuk parking brake dia masih model otot seperti ini, dimana ini perawatannya sangat mudah dan nggak gampang rewel. Di bagian atas sudah ada 2 buah sun visor. Yang sebelah kiri ada vanity mirror tapi belum ada penutup. Yang sebelah kanan polos aja tapi sudah dilengkapi dengan card holder. Untuk lampu ya bisa kalian lihat masih halogen seperti ini. Dan ini yang agak jarang di mobil Suzuki, dia sudah day night view. Padahal di kakaknya Suzuki R3 atau ya Suzuki R3 masih belum pakai ini. Please ya Suzuki, berapa mahal sih ini? Untuk penumpang depan belum dapat hand grip yang untuk driver belum dapat hand grip. Untuk penumpang depan sudah dapat hand grip model retract. Seatbelt 3 titik tapi belum bisa diatur ketinggiannya. Untuk joknya pengaturannya semua manual, sudah bisa diatur untuk ketinggiannya. Oke, mungkin itu aja. Sekarang di bagian samping, salah satu nilai lebih dari mobil ini, dia juga sudah dilengkapi dengan headlamp leveling yang tidak dipunyai kedua rival yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu aja. Yuk langsung kita coba jalan. Kita pengen ngerasain gimana sih respons mesinnya, juga sekalian kita coba transmisi AGS dari mobil ini. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah bawa jalan mobil ini. Yang kita rasakan yang pertama ya, ini karena pilar A nya dia cukup tegak, jadi visibilitas ke depan, samping,
serong ke belakang ini semuanya enak, kacanya cukup gede-gede. Terus blind spotnya juga minim yang serong sini. Meskipun dia ini ya, untuk spionnya ini masih cukup dekat ya, meskipun sudah model pedestal tapi dekat ke body, tapi oke banget sih. Kita dari tadi nggak merasakan kesulitan, dan mobil ini kan ukurannya compact ya, kecil, city car itu 3,7 meter cumaan panjangnya. Ini meliuk-liuk di kepadatan jalan Surabaya ini oke banget. Tarikannya, respon dari mesinnya ini sebetulnya oke sih. Cuma memang transmisi AGS-nya nggak bisa bohong, agak sedikit menghambat. Kalian cuma butuh penyesuaian dikit aja. Sebetulnya transmisi AGS itu nggak seburuk itu kok. Memang kalau kita nyetirnya kayak cara mobil matic konvensional, yang entah itu yang torque converter atau yang CVT, itu kalian bakal kerasa ada gejala mengangguk. Karena ini sejatinya adalah mobil manual ya yang dimatikan. Jadi koplingnya itu digantikan dengan akuator yang mungkin nggak sehalus kaki kalian. Tapi kalau kalian bisa ngakalin, misalkan nih kalian pakai mode yang matic, kalian kerasa nih mobil ini sudah mau pindah gigi, kalian lepas gas kayak kalian nyetir mobil manual, dia akan jauh lebih smooth. Kalau misalkan kalian masih nggak dapat feel-nya, kalian juga bisa pakai ini, ada mode manualnya. Jadi ketika kalian bakal pindah gigi itu kalian angkat gas aja seperti di kopling itu sudah oke. Ini ada mode manualnya. Misalkan kita nih turunkan satu gigi, kita gas terus lepas seperti itu, lepas gas, gejala ngangguknya bakal hilang. Tapi gejala ngangguk ini yang paling kerasa itu ketika kalian dari gigi 1 pindah ke gigi 2, dari gigi 2 ke gigi 3 itu sudah lebih minim. 3 ke 4 itu sudah minim banget sih. Jadi kalau kalian sudah kebiasaan pakai mobil ini, seharusnya bakal kerasa smooth aja. Untuk suspensi dari mobil ini memang kalau kita lewat polisi tidur itu kerasa keras ya. Memang seharusnya ya, ini mobilnya kan cukup tinggi dan ini model SUV. Kalau dibuat keras itu ada plus minusnya. Minusnya apa? Ya itu kurang nyaman. Kalau kita lihat polisi tidur lewat jalan berlubang itu agak keras. Cuma ini untungnya tertolong dengan busa jok ini yang cukup empuk. Tapi kita sudah coba tadi, bakal kita coba lagi sih. Ini kita tinggal cari jalan yang lurus. Kita coba tadi nikung di kecepatan 60 km per jam. Kalau kalian tahu di Citraland yang ada belalainya itu kan cukup tajam ya nikungnya. Itu kita pakai kecepatan 60 km per jam, mobil ini masih mantep banget, napak banget. Nah ini kita baru lewat kayak speed bump gitu, memang kerasa sih untuk kekerasan suspensinya. Jadi dari jalan itu kerasa banget. Untuk setirnya ini feedbacknya cukup minim. Jadi kalau kalian gini, nggak kalian balikan, dia nggak akan balik sendiri. Kalau nggak salah yang facelift itu sudah dibetulkan ya, jadi agak lebih gampang lah penggunaannya. Memang feedback setirnya kurang ada rasa ya dari jalan, agak terisolasi lah. Tapi menurut kita ya nggak masalah karena ini adalah mobil perkotaan, bukan mobil sport ya. Oke, mumpung ini jalannya sepi, kita coba siksagin kecepatan 40 km per jam. Yuk kita siksagin. Nah, bisa kalian lihat, ini enak banget loh. Kayak nggak banting, memang masih ada body roll sedikit banget. Karena ya ini lagi-lagi modelnya SUV, ground clearance-nya cukup tinggi, 180 mm. Tapi ini menurut kita stabil banget sih. Kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan tempo hari kita pernah review Ayla, jauh banget sih. Jadi salah satu alasan klien kita juga pilih mobil ini, karena ini kalau disetir sendiri ini cukup enak. Driving positionnya pun juga cukup enak. Kalau kita tahu Suzuki biasanya itu driving posisinya itu agak kaku. Kalau di mobil ini yang saya rasakan itu ya masih ada kakunya sedikit lah. Tapi jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan R3 ya, ini saya bilang ya, karena saya sudah coba. Itu benar-benar kayak kita duduk di sofa terus kita harus nginjak gas. Kalau ini masih lebih enak. Posisi setirnya ini pun juga nggak serebah milik R3, masih lebih tegak sedikit ya. Tapi gimana pun memang driving position itu bukan juaranya di Suzuki. Tapi untuk mobil ini pengendaliannya sudah cukup oke lah. Kalau kita bandingkan, saya harus jujur masih lebih baik Brio. Tapi ini nilai plusnya kalau di rata-rata menurut klien kita itu dia lebih dapat semua sih.
lebih dapat sebuah bila dibandingkan dengan kedua rivalnya. Ground clearance yang tinggi juga dia butuhkan karena dia sering melewati jalan yang rusak ataupun kadang-kadang menerjang banjir. Terus untuk bawa barang, karena ini bodinya cukup tinggi, dia sering bawa barang, jadi sudah terpenuhi juga di mobil ini. Menurut saya sih mobil ini masih cocok banget sih, masih layak banget untuk dilirik. Modelnya nggak ketinggalan, bagian dalamnya pun ini bisa kalian lihat juga modelnya masih oke. Dan kalau boleh sedikit curang, mobil ini adalah model yang terbaru sampai saat ini, meskipun sudah ada faceliftnya ya, tapi kan modelnya masih gini ya. Kalau lawannya itu kan ada yang sudah ganti model, jadi kayak gimana ya, kesannya itu kayak prestisnya turun. Apalagi ini mobil build up India, nilai plus yang pastinya tidak dipunyai dengan rival-rivalnya. Kalau kita ngomongkan soal peredaman ya memang butuh diakui sih, ini kita barusan lewat jalan yang paving ya. Itu untuk suara bagian kolong ini masih cukup terdengar masuk. Untuk suara mesin ini sebetulnya saya kurang jelas antara suara mesin atau sistem AGS-nya, karena kayak ada suara perpindahan gigi sih. Masih dari ruang mesin yang pasti masih ada masuk, tapi rasanya bukan suara mesin, tapi suara sistem AGS-nya. Untuk peredaman samping ya standar mobil inilah ya. Kalau untuk suara-suara motor masih cukup masuk, tapi dalam taraf toleransi. Yang agak keras yang di bagian kolong ini sih, terutama yang di bagian pengemudi, karena ada suara dari kolong plus ruang mesin. Tapi layak banget sih mobil ini dilirik, enak loh. Ini semakin saya nyetir ini semakin worth it sih rasanya. Apalagi buat kalian-kalian yang punya budget mungkin di kisaran 130 sampai 140, mobil ini worth it banget sih untuk dimiliki. Kilometer juga barusan 25.000. Wow, kondisi min ini. Ya puji Tuhan kita dapatnya kondisi min dan langsung sold out. Seperti biasa kita coba di jalan kecil, karena ini memang mobil perkotaan, cocok banget sih buat jalan-jalan kecil seperti ini. Nah cuma seperti barusan kita ngelewatin polisi tidur, seperti tadi saya bilang memang suspensinya terkesan kaku, agak cukup keras lah. Tapi kalau kalian buat zigzag itu enak banget sih, untuk nikung-nikung itu enak banget. Tapi kalau untuk polisi tidur ya konsekuensinya menjadi cukup keras. Tapi dibawa di jalan kecil seperti ini, karena ukuran mobilnya kecil, ini enak banget sih. Nggak perlu ngelipat spion, visibilitasnya kiri kanan oke semua. Kalian bisa lihat ini rame lancar, tapi kita nggak kesulitan sama sekali untuk membawa mobil ini di jalan-jalan yang sempit. Mungkin untuk teman-teman yang punya Ignis, cara perawatan AGS-nya seperti apa, kalian bisa bantu kita dengan komen-komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang punya mobil mau titip jual atau mau cari beli, kalian bisa menghubungi kita di nomor 081 3-nya 4 kali 63655. Kalian bisa titip kita jual, atau kalian bisa titip kita untuk dicarikan kalau mau beli. Atau mungkin buat teman-teman yang punya mobil untuk di review, boleh kita review, kalian juga bisa langsung kontak di nomor yang tadi aja. Oke teman-teman, itu tadi Suzuki Ignis GX 2017 stok kita yang sudah sold out. Sekali lagi terima kasih buat owner baru mobil ini yang sudah mempercayakan pemilihan mobilnya kepada kita. Menurut saya mobil ini sangat cocok buat kalian-kalian yang masih muda atau berjiwa muda ataupun keluarga kecil, lincah di perkotaan, irit bahan bakar, aksesoris untuk modifnya banyak, modelnya masih kece, fiturnya nggak kaleng-kaleng, bahkan masih bisa disandingkan atau disaingkan dengan mobil-mobil keluaran terbaru. Ya teman-teman, kita mohon dukungannya juga. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe channel kita, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Share video kita sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.